Oke, jadi kita bisa melihat laut di sini. Desa Penyaban adalah pertama di Pasihu atau di Broken. Nanti memang pura atau linggih dari Ide Utara Papak Badang. Swastiastu, teman-teman kami, saat ini kita dalam perjalanan menuju Penyaban, Banjar Penyaban atau Penyuaban yang ada di ujung timur Nusa Penida. Nah, ini kita sedang menaiki tanjakan bersama tim JMW untuk Bali. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dari Penyaban, di mana Penyaban ini asal mulanya dari Pasihu atau Broken Beach yang menjadi destinasi utama atau tujuan utama dari para pelancong atau wisatawan, baik itu mancanegara dan domestik. Sebelum saya ceritakan bagaimana kisah dari Banjar Penyuaban atau Penyaban yang ada di sebelah timurnya Nusa Penida. Ini kita menaiki tanjakan, memang tanjakannya lumayan tinggi, terjal. Sepanjang perjalanan kita terus naik ke atas, jadi ini harus memerlukan ekstra tenaga motornya. Nah, jadi cuaca hari ini pagi jam 9 cukup cerah. Menuju Penyaban kita melalui beberapa desa atau banjar karena memang lokasinya di ujung timur. Nah, sepanjang perjalanan kita berpapasan dengan warga dan juga para pelancong. Nah, sebagian besar di sini memakai sepeda motor. Kita sudah memasuki Desa Adat Limo. Nah, ini Desa Adat Limo. Oke, kita melewati pertigaan masuk ke Desa Klumpu. Dan ini kita menuju jalur menuju Pura Puncak Mundi. Oh, ini perjalanannya luar biasa. Oke, jadi kita belok menuju Batu Kandik, Puncak Mundi. Oke, sebentar, jadi saya ceritakan bahwa mungkin tahun berapa saya ke Banjar Penyaban. Banjar Penyaban adalah kampung asli saya, leluhur saya sebelum merantau ke Lombok. Jadi sejak zaman kerajaan, jadi sudah merantau ke Lombok, dan di Penyaban adalah asli saya. Nah, tetapi ada desa atau asal mulanya Penyaban atau warga Penyaban atau saya itu di Broken Beach atau Pasihu. Nah, di sini ada cerita, mungkin ceritanya hampir sama dengan cerita dari Pasihu. Teman-teman bisa juga
search di Google tentang kisah daripada Pasihuk. Nah, ini dilihat dulu. Ini usaha motornya. Oke, jadi Broken Beach atau Pasihuk adalah asal muasal leluhur saya. Dimana kita tahu Pasihuk atau Broken Beach ini adalah destinasi atau tujuan wisata yang paling populer, bahkan terkenal di mancanegara, dan menjadi tempat wisata terfavorit bagi para pelancong, khususnya backpacker. Melewati desa Batu Kandik. Jadi tadi Batu Kandik belok kanan dan kita lurus. Jadi kalau belok kiri itu Tanglat, lurus Sekartaji. Jadi kita lurus. Wow, nah inilah dia view dari Teletubbies. Nah, ini akan menjadi destinasi wisata, tujuan wisata. Tujuan wisata. Jadi nanti akan menjadi luar biasa. Oke, saudara, jadi saat ini sudah sampai di itulah dia Bukit Teletubbies. Jadi di sini udaranya cukup keras, jadi sejuk di sini walaupun panas. Nah, ini di sini kita bisa melihat laut. Wow, keren men. Keren.
laut di sini dan perbukitan yang luar biasa. Kondisi adatnya. Itu tadi kata tadi. Kata. Oke, dari sini kita bisa lihat pemukiman dari penduduk. Jadi lumayan padat di sini. Bisa ceritakan sekarang tentang bagaimana adanya desa Penyaban. Jadi dahulu asal muasal desa Penyaban adalah pertama di Paseo atau di Broken Beach yang menjadi tempat wisata terkenal di Nusa Penida. Nah, pada zaman itu ada kegiatan gotong royong atau medulungan di sawah atau di ladang, yaitu pada saat menanam jagung. Nah, pada saat menanam jagung itu ada salah satu warga. Nah, menanam jagung itu kan harus membuat lubang-lubang untuk dimasukkan bijinya. Nah, di sana ada salah satu warga membuat penajuk. Ya, jadi kayu yang diruncingkan. Nah, tetapi di sini warga ini meruncingkan kayunya di sebuah pohon besar. Nah, tempat untuk meruncingkan. Nah, pada saat meruncingkan kayu ini atau buat penajuk ini, tiba-tiba pohon yang dipakai atau batang pohon itu berdarah. Nah, disinilah terkejut dari salah satu warga ini dan berteriak. Ternyata itu adalah seekor ular. Nah, karena mengetahui ada seekor ular besar, maka para warga yang saat itu berkumpul menanam jagung serentak membunuh dan memburu ular itu, sehingga ular itu mati. Nah, ular itu kemudian oleh warganya dijadikan makanan, artinya dagingnya dimakan dan dibagikan kepada warga-warga lainnya. Selang berapa hari, mungkin 1-2 hari, datanglah seorang kakek tua yang menanyakan atau mengaku sebagai pemilik bahwa ular ini adalah piaraan dari kakek ini. Nah, ditanyalah ke Banjar yang ada di Paseo ini. Dulu Paseo ini adalah sebuah banjar, sebuah pemukiman. Nah, di sana ditanya, adakah melihat piaraan saya? Adakah melihat ular saya? Nah, di sini warga di sini itu tidak ada yang mengakui, bahwa bahkan mecandain lah. Artinya tidak ada seekor ular di sini. Karena orang tua ini mempunyai feeling dan mungkin mempunyai kelebihan kesaktian, sehingga ditantanglah warga. Jika memang warga di sini tidak melihat atau mungkin membunuh atau memburu ularnya, karena rasa tidak percaya dari orang tua ini atau kakek ini, maka ditancapkanlah sebuah satu lidi ke dalam tanah. Nah, dan menantang atau memberitahu kepada warga, bagi siapapun warga di sini yang bisa mencabut dari lidi yang ditancapkan ini, maka dia percaya bahwa memang warga di sini tidak melihat dari ular atau piaraannya. Nah, tetapi jika tidak bisa mencabut atau
mengangkat lidinya, mencabut lidinya, maka warganya yang ada di sana sudah berbohong. Nah, dengan agak angkuh, artinya jangankan dengan berseloroh berkata, jangankan lidi ini, gunung pun akan dicabut. Nah, begitu kira-kira. Sehingga dengan percaya diri, salah satu warga mencabut dulu, dan kenyataannya warga ini tidak bisa mencabut daripada lidinya. Nah, setelah itu ada beberapa warga maju mencabut bersama dan tidak bisa lagi. Dan seluruh warga yang ada di sana akhirnya mencabut, dan mereka pun semua tidak bisa mencabut daripada lidinya. Nah, disinilah orang tua itu berkata bahwa kalian memang berbohong pada saya, bahwa kalian tidak pernah melihat biaran saya. Maka dengan setelah berkata demikian, maka orang tua ini atau kakek ini mencabut lidi itu, dan tiba-tiba terjadilah suatu bencana, atau tanah tempat menancapkan lidinya jebol, membuat satu lubang, dan terjadi seperti tsunami. Jadi air laut itu menerjang ke arah pendesaan atau pemukiman penduduk. Nah, disinilah cerita dari Pasehuk, atau dari cerita dari Broken Beach yang ada. Nah, setelah terjadi petaka ini, warga banyak yang meninggal. Bahkan sebagian besar warga dari leluhur saya dulu tuh banyak yang meninggal. Ada yang selamat. Warga yang selamat itu warga yang membawa daging babi yang dijot atau dikasih ke warga lain. Dan ada warga yang hanyut ke laut. Nah, salah satu warga juga ada yang melarikan diri atau menyelamatkan diri dengan menggunakan perahu. Nah, di sini perahunya itu karena terhempas oleh ombak yang besar, maka perahu ini pecah. Di saat kondisi yang pecah itu hampir terbelah menjadi dua. Disinilah leluhur saya ini atau salah satu warga yang selamat ini mesesangi atau berjanji bagi siapapun yang menyelamatkan dia tidak akan dia akan menjadikan saudara. Jika itu binatang atau hewan, dia tidak akan memakannya. Setelah berjanji seperti itu, membuat janji secara niskala, tiba-tiba datanglah seekor penyu. Nah, penyu ini muncul mengangkat daripada perahu warga ini, leluhur saya ini, dan setelah itu datanglah seekor gurita. Nah, gurita ini dengan belalainya, dengan kaki-kakinya nih melilit, sehingga perahu yang pecah itu menyatu jadi satu. Nah, dan di sini penyu yang mengangkat ini, nah ini pura saya kanan ya, kanan. Ya. Nah, di sini perahu yang diangkat oleh penyu itu membawa warga saya ke di sini. Nah, inilah dia Banjar Penyaban.
pura atau linggih dari Ida Utara Papak Badang. Oke, jadi inilah persiapan dari Semeton atau warga Penyaban dalam rangka menyambut karya di Penyaban. Nah, ini adalah merajan atau pelinggih tua di Sanggah Kemulan di Penyaban. Nah, tadi kita sudah sembahyang di sini. Matur bakti ring penglisir betare. Oke, tadi saya sudah matur bakti di Kemulan Lingsir. Nah, sekarang mau ke Pura Pusah. Ya, Kak. Nah, inilah dia dusun Penyaban. Halo, Swastiastu. Woi, nah halo ke Pusah lu. Oke, sip. Mani kan semulih masih. Oke. Pas ke nih. Iya, oke lah. Karyo. Ajak onya kini nyamu-nyamu di Lombok. Ya iyalah. Ya boleh. Ini. Oke, jadi ini menuju ke Ini malu mek. Ni ngajak anu malu mek. Ni malu ni ngajak anu hak Bali sop dang. Nah, boleh nah. Nah mek. Ya wah pasal berdini jak. Dini apa? Warga wayah itu. Hah? Pas tadi ya. Enggak? Pas. Pas ketemu. Oh. Ini baru tunnel nyampe di. Wah, habis sudah disampaikan, artinya inilah dari kami rumah. Bisa. Halo? Hah? Tuni?
Maresan tuh nih. Maresan itu nih kan. Enggak kabar apa bubajang itu. Trune itu. Kayak Pak Panda. Nah. Oke, Swastiastu. Nah, di sini dong. Nah. Sebulan udah boleh kadang kaya di kampung boleh. Kadang dia boleh kaya, kadang dia kaya di kampung. Beli ke bang, jalan-jalan, berarti itu jalan-jalan. Ini kan baru nih. Polisi kia. Beli TV lah kalau TV. Bos kita. Ya. Ingat masih ada ya. Ingat masih ada. Oh jadi ini biasa jadi ya. Biasa. Sekali ini. Apa sudah keren? Udah keleng lah mana. Bapak. Kali sebulan dua aja. Lau. Kali sebulan dua aja. Ada lah, dia itu apa dia? Ini itu ani lah.
Membuka nanti. Itu ya. Apa kak nih nah gitu? Mana? Itu membuka enggak ya? Iya. Oke, sekarang saya ada di Pura Pusat. Nah ini bersama salah satu suhu pemudanya, niki generasi mudanya. Kenapa? Rayu, rayu. Hah? Ini lagi ngapain nih? Lagi Iki ngapain? kenton jadi nias gitu. Nias. Tahun balik. Nah ini dalam karya Napi nih. Karya betul lagi. Betul lagi ya. Kita lagi rebusa. Nggih, kita dengar Pura Pusat. Wah ini luar biasa nih, inilah semangat Napi gotong royong. Teman-teman artinya nyaman-nyaman tiaring penyelaban. Surya Bancan. Poti gede.